Kabar terbaru mengenai Ademola Lookman datang dari kanal YouTube milik jurnalis ternama Fabrizio Romano. Menurut laporannya, Inter masih terus menjalin kontak dengan agen Lookman, termasuk pada hari ini. Klub Nerazzurri ingin menambah kekuatan di lini serang dan tengah mempersiapkan tawaran resmi untuk sang pemain. Namun, Inter tidak sendirian dalam perburuan ini. Atletico Madrid juga telah menunjukkan minat, meski mereka masih harus melakukan penjualan di sektor penyerangan terlebih dahulu sebelum membuka ruang untuk kedatangan Lookman. Sang pemain sendiri dikabarkan sangat antusias dengan kemungkinan bergabung ke Inter, namun segalanya masih harus dibahas dengan Atalanta. Setahun lalu, Lookman sudah menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru. Meski tidak ada kesepakatan harga tertentu, Atalanta telah berjanji untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk. Klub berjuluk La Dea lebih menyukai jika Lookman dijual keluar Italia, kecuali ada tawaran besar dari dalam Italia, di mana harga yang dipatok melebihi 40 juta euro. Sementara itu, dari sisi Atletico Madrid, langkah mereka tergantung pada keberhasilan menjual pemain seperti Samuel Lino. Namun, negosiasi dengan klub-klub seperti Nottingham Forest dan Wolverhampton saat ini belum mencapai tahap lanjut. Kabar penting datang dari Sky Sport terkait minat serius Inter terhadap Ademola Lookman. Penyerang asal Nigeria tersebut kini menjadi target utama untuk lini depan Nerazzurri. Minat Inter terhadap Lookman begitu kuat hingga sudah tercapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Inter bahkan siap menginvestasikan dana sebesar 40 juta euro untuk memboyongnya dari Atalanta. Kontak awal antara kedua klub sudah dilakukan. Dari pihak Inter, nilai 40 juta euro dianggap wajar, mengingat kontribusi Lookman selama ini serta adanya janji tidak tertulis yang bisa dijadikan dasar oleh sang pemain untuk membuka jalan keluar dari Atalanta. Yang menarik, Inter tidak perlu melakukan penjualan pemain lebih dulu untuk memberi tempat bagi Lookman. Atalanta sendiri tetap bersikukuh pada valuasi minimum 50 juta euro. Namun, Inter tidak berniat menaikkan tawaran mereka di atas angka 40 juta euro. Di sisi lain, meskipun ada alternatif seperti Nicolas Gonzalez, Jadon Sancho, Christophe Nkunku, dan Lois Openda, fokus utama tetap tertuju pada Lookman. Ia adalah nama teratas dalam daftar belanja Inter untuk memperkuat lini serang. Nama bek sayap Hellas Verona, Jackson Chachoua, kembali mencuat pada hari kemarin sebagai calon pengganti Denzel Dumfries jika sang pemain benar-benar hengkang dari Inter. Kabar ini dilansir oleh surat kabar asal Verona, El Arena, yang menyebutkan bahwa klub berjuluk Giallo Blu mematok harga tak kurang dari 10 juta euro untuk pemain asal Kamerun tersebut. Angka itu dinilai masih dalam jangkauan Inter, meskipun sejauh ini belum ada negosiasi konkret yang dimulai antara kedua klub. Untuk saat ini, jalur transfer ini masih tergolong dingin. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada perkembangan di masa mendatang. Selain Inter, Jackson Chachoua juga sedang dipantau oleh klub Inggris, Nottingham Forest. Inter telah resmi memilih mitra mobil resmi, official car partner, yang baru untuk menggantikan Volvo, yang mengakhiri kerjasama setelah 18 tahun bersama klub Nerazzurri. Seperti dilaporkan oleh Avenir Motori, Inter telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan raksasa asal Tiongkok, BYD, yang dikenal sebagai pemimpin global dalam produksi kendaraan energi baru. Peluncuran resmi kerjasama ini dijadwalkan berlangsung pada hari Senin mendatang. Kesepakatan ini merupakan bagian dari strategi besar BYD untuk memperluas jangkauan global mereka, termasuk melalui sponsor acara olahraga internasional seperti Euro 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap mobilitas berkelanjutan dan gaya hidup ramah lingkungan. Kolaborasi dengan Inter menandai tonggak penting bagi BYD dalam memperkuat kehadirannya di pasar Italia dan di dunia sepak bola. Galatasaray belum menyerah dalam upaya mereka untuk merekrut Yann Sommer. Seperti dilaporkan oleh Sport Mediaset, klub asal Turki tersebut berencana mengajukan tawaran baru untuk kiper asal Swiss itu, berupa kontrak berdurasi 2 tahun dengan bayaran 5 juta euro per musim, ditambah bonus. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai dengan Inter. Klub Nerazzurri masih berniat mempertahankan Sommer hingga kontraknya berakhir. Sebagai alternatif, Galatasaray juga mulai mempertimbangkan opsi lain, yakni Juan Musso dari Atletico Madrid. Setelah pengalaman positif bersama Pio Esposito, Spezia kembali mendekati Inter untuk mendapatkan salah satu talenta muda mereka.
Kali ini, yang menjadi incaran adalah bek asal Yunani, Christos Alessio. Menurut jurnalis Nicolos Kira, negosiasi antara kedua klub sudah memasuki tahap lanjutan terkait peminjaman pemain kelahiran 2005 tersebut ke tim asal Liguria itu. Saint-Étienne, yang baru saja kembali ke Ligue 2 setelah hanya satu musim di Ligue 1, tengah dihadapkan pada persoalan pelik terkait masa depan salah satu talenta mudanya, Paul Eyart. Klub berjuluk Les Verts tersebut sedang berusaha keras meyakinkan gelandang berusia 17 tahun itu untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya. Menurut situs Peuple Vert, Saint-Étienne telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Namun, seperti dilaporkan oleh Les 10 Sport, pihak keluarga dan agen sang pemain belum sepenuhnya puas dengan tawaran tersebut. Mereka meminta bayaran yang lebih tinggi serta jaminan yang lebih jelas dari klub. Di tengah situasi ini, Inter terus mengintai dan siap bersaing dengan sejumlah klub top Eropa lainnya untuk mendapatkan tanda tangan Eyart. Tekanan pun semakin besar bagi Saint-Étienne, yang berupaya sekuat tenaga agar tidak kehilangan bintang mudanya, demi menjaga citra klub di mata para pendukungnya. Sementara itu, Eyart sendiri bertekad untuk terus berkembang di level tertinggi. Yann Sommer, kecuali terjadi kejutan besar, diperkirakan akan tetap menghormati kontraknya dan bertahan di Inter hingga musim terakhirnya berakhir. Meski Galatasaray menunjukkan ketertarikan serius, penjaga gawang asal Swiss tersebut telah menolaknya dengan jawaban tegas, "Tidak, terima kasih." Namun, manajemen Inter sudah mulai mempersiapkan rencana jangka menengah untuk posisi kiper utama pasca 2026. Dalam konteks ini, Inter telah lama menjalin kontak dengan Alessandro Lucci, agen dari Marco Carnesecchi, yang dianggap sebagai calon ideal penerus Sommer. Tujuan Inter adalah memposisikan diri sebagai kandidat utama di mata Carnesecchi, sebelum melakukan negosiasi resmi dengan Atalanta yang mematok harga sekitar 40 juta euro. Penjaga gawang kelahiran 2000 asal Rimini itu dinilai sebagai solusi jangka panjang dan lebih realistis dibandingkan opsi lain seperti Gianluigi Donnarumma. Meski nama Donnarumma sempat mencuat, kemungkinan transfernya dianggap kecil. Meski agennya, Enzo Raiola, sering berkunjung ke kantor Inter, biaya yang dibutuhkan untuk membawanya terlalu besar bagi klub-klub Italia. Donnarumma menuntut perpanjangan kontrak di PSG selama 4 hingga 5 tahun dengan gaji bersih 13 juta euro per musim, angka yang hanya bisa dijangkau klub-klub top Inggris atau Real Madrid, kecuali ia tetap di Paris. Sebaliknya, Carnesecchi saat ini hanya bergaji sekitar 800.000 euro per musim di Atalanta, dan dikabarkan bersedia menerima gaji di kisaran 2 hingga 2,5 juta euro jika pindah ke Inter, nilai yang jauh lebih terjangkau. Walau pasar transfer saat ini menuntut fokus penuh, Inter sudah mulai membangun rencana jangka panjang untuk posisi krusial di bawah Mistar. Angka 40 juta euro yang telah disiapkan Inter untuk menggaet Ademola Lookman dari Atalanta disebut-sebut berasal dari janji tidak tertulis yang sebelumnya diberikan kepada pihak pemain. Janji untuk mempermudah kepergiannya dari Bergamo bila ada tawaran yang sesuai. Namun, jumlah tersebut sejauh ini belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh Atalanta. Klub asal Bergamo masih menunggu tawaran konkret dari Inter, tetapi mereka tampaknya menetapkan harga yang lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh agen Lookman. Kini, menjadi tugas pihak Lookman untuk mencoba menegaskan dan menegosiasikan janji tersebut agar bisa membuka jalan keluar dari Atalanta. Di sisi lain, Inter sudah mendapatkan lampu hijau dari Oaktree untuk menjalankan operasi transfer ini. Meski demikian, klub Nerazzurri tidak berniat menaikkan tawaran dari 40 juta euro. Akinsan Miro, pemain muda yang baru saja kembali dari masa pinjamannya di Sampdoria, masih berada dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Inter. Beberapa klub dari Prancis dan Jerman telah menunjukkan ketertarikan terhadap gelandang asal Nigeria tersebut, namun ada juga pergerakan dari klub Serie A. Klub promosi baru, Pisa, telah mulai menjalin komunikasi dengan pihak pemain. Meski demikian, Inter tetap berkeinginan untuk mempertahankan kendali atas kepemilikan sang pemain. Oleh karena itu, kesepakatan yang akan dibahas kemungkinan besar berupa peminjaman dengan opsi pembelian serta hak pembelian kembali yang berpihak pada Inter. Sementara itu, kemungkinan keluar juga terbuka bagi Mehdi Taremi. Penyerang tersebut telah menerima keputusan bahwa dirinya masuk dalam daftar jual. Namun, seperti diberitakan oleh Tuttosport, klub yang ingin merekrutnya harus menyiapkan dana setidaknya 10 juta euro. Granit Xhaka bisa saja melanjutkan karirnya di Premier League.
Menurut laporan dari Sky Sport UK, Sunderland, klub asal Inggris yang bermain di Championship, kini turut masuk dalam daftar tim yang mengincar gelandang asal Swiss tersebut, yang sebelumnya juga dikaitkan dengan Inter dalam beberapa hari terakhir. Namun, kemungkinan kepindahan ke Arab Saudi juga belum sepenuhnya tertutup. Masa depan Sebastiano Esposito tengah banyak diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Penyerang muda Inter kelahiran 2002 tersebut dikabarkan siap pindah ke klub Serie A lainnya. Nama Calieri sempat muncul sebagai tujuan potensial, namun peluang itu tampaknya sulit terwujud karena adanya perbedaan antara permintaan dan penawaran. Menurut laporan dari Sky Sport, hari ini terjadi kontak antara Inter dan Parma, dan bukan tidak mungkin Esposito bisa menjadi bagian dari kesepakatan terkait transfer Giovanni Leoni. Sebelumnya, Borussia Mönchengladbach juga sempat melakukan penjajakan, sementara Fiorentina juga menunjukkan ketertarikan pada sang pemain. Hari-hari mendatang diperkirakan akan menjadi penentu masa depan Esposito.